Tak pantas miskin. Hello, kalian kenapa? Pagi-pagi sudah bertengkar. Datang Deb dengan wajah santainya. Ini lagi kamu nyari Ryan aja nggak bisa. Kamu ngapain aja sih? Pacaran. Tegas Mami Bian pada keponakannya yang satu itu. Pacaran mana sempat? Memang sih ada cewek yang aku taksir, tapi... Dapis, pantas aja kerja kamu nggak pernah bener. Kapan kamu bisa seperti Ryan dan Sam? Kamu selalu dibawa mereka nggak guna. Cibir Mami Bian padanya. Deb hanya tersenyum kecut, ia memang sudah menduga akan kembali mendapat omelan begitu pedas, tapi ia sudah tak terlalu sakit lagi dengan untaian kata itu. Sudah jika sudah, aku ada perlu dengan Sam, ucapnya membalas semua omelan itu dengan santai. Kamu? Ada apa Deb? Mari ke ruang kerjaku, ajak Sam yang kompak meninggalkan tantenya itu. Tampak Mami Bian menatap sinis pada keduanya, tapi ia tak peduli. Mami Bian menikah dengan Papi Hartono 10 tahun lalu. Ia usianya baru 25 tahun kala itu, dan ia menikah dengan pria berusia 40 tahun. Kala itu Ryan berusia 16 tahun. Orang bilang perhatian Mami pada anak tirinya itu terlalu berlebihan, bahkan terlalu lebay jika dipandang dalam sudut pandangan ibu tiri, terkesan posesif, hingga bahkan Ryan tak pernah pacaran, karena gadis yang dekat dengannya selalu mundur secara perlahan. Alasannya adalah sama, Mami Bianca tak suka dengan mereka. Bahkan sekretaris pribadinya pun pria yaitu Sam, sepupunya sendiri, tak pernah ada yang bertahan apalagi dengan segala peraturan yang Mami Bianca berikan. Ada apa, Dev? Katanya kau akan ke sana setelah aku kembali, kenapa belum berangkat? Tanya Dev yang santai duduk di sofa Sam. Entah kenapa kau tahu pekerjaan begitu menumpuk, kepalaku ingin pecah rasanya. Apalagi dengan ocehan wanita itu. Gila aku dibuatnya, keluh Sam dengan mengacak rambutnya kasar. Deb tertawa melihat Sam, kasihan, kau harus lalu dengannya beberapa bulan ini tanpa Ray. Menurut pendataan harusnya memang Ray ada di daerah sana. Jika ia selamat terombang-ambing dan itu tempat paling mungkin di sana, di mana tubuhnya ditemukan. Jelas Sam membicarakan hal yang ia dengar dari tim SAR. Aku sudah mencarinya tapi memang tak ada. Orang hanyut dan meninggal di pantai itu rata-rata memang orang yang melanggar batas wilayah renang dan tak ada lagi. Jelas Sam. Ya aku tahu jika kau sudah berusaha, aku hanya masih tak yakin jika Ryan sudah. Aku bahkan sudah ke kantor pusat untuk menyelidiki lebih lanjut, tapi tak ada perkembangan, justru hatiku yang mendapat sesuatu. Elus Deb di dadanya. Kau kenapa? Ketemu cewek? Sam memicingkan mata, Deb hanya mengangguk dan menatap Sam dengan wajah so imutnya. Kenapa ada saja penemuanmu? Pantas saja kerjamu tak pernah beres. Ledek Sam. Kau jangan menambahi, aku sudah kesal dari tadi, tukas Dev. Mereka melanjutkan pembicaraan pekerjaan yang menjadi bahasan kali ini. Memang begitu banyak dan memusingkan kepala dua pria itu. Semua rasanya adalah pekerjaan Ryan, tapi ia sendiri masih asik dengan dunia barunya di sana. Tono, tolong periksa material yang datang. Kamu kan pintar, panggil Pak Habib seorang mandor di sana. Iya Pak, akan saya periksa. Turut Tono padanya. Pak Habib memang diam-diam sudah memperhatikan Tono sejak lama. Pekerjaannya bagus, gesit, dan bahkan ia lebih cerdas dari kuliah yang lain. Dan mungkin keahliannya itu sudah setara mandor atau bahkan arsitek yang harusnya mengawasi semua pembangunan. Gak cocok jadi kuli, gumam Pak Habib. Dan memang semua mengakui itu. Kencan pertama. Tono, ini gaji kamu, panggil Pak Habib padanya. Jelas Tono teramat senang, apalagi ditambah beberapa bonus yang ia dapatkan ketika lembur. Cita-citanya membeli cincin untuk Nurnya akhirnya bisa terlaksana. Besok nggak usah nguli lagi? Apa? Tanya Tono kaget. Bukan hanya dia, tapi yang lain juga, apalagi mereka tahu kerja Tono begitu baik. Besok nggak usah nguli, tegas Pak Habib. Loh nggak bisa dong Pak. Salahnya Tono apa, kerjanya bagus dan dia nggak nguli tapi dia naik pangkat jadi pengawas. Jelas Pak Habib ketika di demo para sahabat Tono. Apa?
Tanya Tono lagi semakin kaget dengan ucapan itu. Kamu jadi pengawas Tono, sahut salah seorang sahabatnya. Pengawas proyek, tanyanya lagi. Pak Habib mengangguk lalu ia menjelaskan mengenai alasannya. Kinerja yang baik dan memang keterampilannya mengecek semuanya. Entah lagi bagaimana jika mulai mendekorasi ketika sudah hampir jadi, semua selalu menjadi pengawasan Pak Habib selaku penanggung jawab di sana. Kamu hafal betul bagaimana seharusnya rumah sakit ini dibangun, seperti kamu yang merancangnya, puji Pak Habib. Hanya kebetulan saya memperbaiki gambar dan pola yang Om Edo buat, jawab Tono. Pak Habib pun semakin yakin jika Tono memiliki bakat terpendam dalam dirinya. Mungkin saja makin kesini ada sedikit ingatan yang pulih, benar kan? Benar Pak, angguk Tono dengan hati yang sungguh berdebar. Ia pun segera pulang membereskan semua alatnya. Ia tak sabar memberitahu Aida akan kabar gembira itu. Pasti Nur akan senang. Harapnya motor XX King-nya pun kembali dipacu. Dengan cepat ia menuju kediaman Amrul karena Aida pasti masih ada di sana. Dah kamu belum pulang? Belum Bu, kenapa? Tono sebentar lagi pulang, sambutlah, gak baik kalau di rumah gak disambut sama istri. Haruskah? Tanya Aida. Ini anak dinasehatin malah. Bukan begitu Bu, tapi nanti Mas Tono yang jemput Aida ke sini. Kami pulang bareng-bareng kok. Oh gitu, jawabnya panjang. Mereka bersenda-gurau kembali bercerita apa yang ingin mereka ceritakan, hingga tiba-tiba sebuah panggilan terdengar di telinga Aida. Pes, Nur aku pulang. Pulang yuk, panggil Tono dengan begitu lembut. Ia menyelinap di balik bilik yang dibuat untuk pembatas, memasak dan pesta. Kok manggilnya gitu? Kenapa gak masuk dari depan aja? Enggak, aku mau narik kamu langsung pulang, ayo. Ajak Tono lagi. Aida menongok ke kanan dan ke kiri, semua ibu-ibu menatapnya dengan senyum gemas, tapi mengangguk membiarkan keduanya pulang. Ya udah ayo, ucap Aida. Ia keluar menghampiri sang suami lalu naik ke atas motor legend itu berdua menuju ke rumah. Ada apa? Mas dari tadi senyum-senyum, tanya Aida yang perlahan turun dari motornya. Aku gajian ini. Tono memberikan amplopnya, lagi-lagi Aida bersyukur dengan semua pemberian Tono padanya. Terima kasih, ucap Aida lalu melangkah pergi tapi Tono menahannya. Apa? Aku naik jabatan, ucap Tono. Hah? Naik jadi apa? Kok bisa? Kaget Aida. Jadi pengawas, tapi katanya mungkin masih bisa naik lagi, jawab Tono dengan wajahnya yang merona bahagia. Alhamdulillah, bangganya sama suamiku ini, cubit Aida pada pipi Tono, yang tadinya merah makin menjadi merah padam karena tersipu malu. Entah bagaimana jika Aida mengecup pipinya. Aida lalu menggandengnya masuk menyiapkan air mandi dan makan sore untuknya. Pasti sangat lapar dan dilihat dari wajah dan perutnya yang mengempis. Makan dulu ya, Aida mau mandi dulu, bau asap, seharian masak, pamitnya. Tapi Tono mencegah dengan menggenggam lengannya, mengajaknya duduk berdampingan dan memberikan suapan mesra padanya. Kita gak pernah kencan kan? Mumpung gak damai kita kencan yuk, di rumah aja nonton TV berdua, ajak Tono. Aida hanya melongo menatapnya.